Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi pembelajaran dari tema 1 subtema 2 pembelajaran 1. Nah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sejenak terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih anak-anakku. Sekarang kita masuki ke pembelajaran 1 ya. Di mana pembelajaran 1 ini kita akan membahas tentang hewan dan sahabatku. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari di pembelajaran kali ini. Nah, anak-anakku, perhatikan gambar ini. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Nah anak-anakku, sementara Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan yang lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Nah anak-anakku, perhatikan gambar ini ya. Gambar apa kira-kira anak-anak? Nah betul, itu adalah gambar burung. Tahukah kalian, burung yang hidup di negara tetangga kita, burung takur dahan, hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara. Nah anak-anakku sekalian, nah sekarang coba setelah kita tadi berbicara masalah burung, masih ingat bahwa burung adalah sejenis hewan unggas. Contoh hewan unggas ada ayam, burung, dan sebagainya. Nah coba anak-anakku perhatikan gambar yang tampil di layar ini. Nah bila kita perhatikan gambar binatang pada gambar ini, itu menunjukkan cara perkembangbiakannya yang berbeda-beda. Salah satunya ada ovipar, ada vivipar, dan ovovivipar. Tahukah anakku ovipar? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Nah anak-anakku, jelaskan apa itu ovipar? Nah sekarang kita bahas tentang vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Contohnya adalah sapi, kambing, kucing, dan jenis-jenis hewan lainnya. Tentunya anak-anakku bisa memberikan contoh-contoh vivipar yang lainnya. Nah, satu lagi anakku yang disebut dengan ovovivipar. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada, ya. Salah satu contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus melahirkan, atau disebut juga ovovivipar. Nah anak-anakku, sekarang jelaskan. Nah contoh binatang ini anakku, ini adalah gajah. Dan gajah termasuk ke dalam kelompok binatang vivipar atau hewan yang melahirkan. Tahukah anak-anakku bahwa hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara? Nah dengan demikian anak-anakku, segala jenis hewan bisa kita manfaatkan untuk potensi kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat. Nah anak-anakku, seperti halnya di ASEAN, potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN
Salah satunya adalah kawasan Asia Tenggara yang terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan baik pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, anak-anakku, tentu di pembelajaran sebelumnya anak-anakku sudah tahu negara-negara yang masuk ke dalam ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Selanjutnya, anak-anakku, Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan dari pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi di negara ini. Nah, selanjutnya negara kita, yaitu Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Nah, anakku, selanjutnya Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduknya adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Selanjutnya adalah Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Selanjutnya, anakku, negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Selanjutnya, Thailand. Thailand sering disebut juga sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata.
keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Nah, anakku, selanjutnya Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, anak-anakku, setelah pembelajaran yang kalian simak pada kesempatan ini, ada hal-hal yang perlu kalian kerjakan di buku tugas. Yang pertama, apa sajakah yang telah kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Silakan tulis di buku tugasmu. Yang kedua, apa yang sudah kamu pahami? Silakan dijelaskan. Apa manfaat yang kamu peroleh dari pelajaran hari ini? Dan adakah hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut? Silakan jelaskan. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat anak-anakku dan tetap semangat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Demikian Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.